Kita jangan peduli dengan manusia, karena manusia tidak akan pernah bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Manusia tidak bisa menjadikan kita bisa masuk neraka jahanam, tapi murka Allah akan menjadikan kita bisa masuk neraka jahanam. Jadi gak usah takut mau diomongin orang, mau dibenci sama orang, gak apa-apa. Cari keridhaan Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, alangkah bodohnya manusia itu mencari keridhaan manusia, meninggalkan keridhaan Allah. Yang kepingin kan disanjung manusia, dipuji manusia, dibilang baik, dibilang bagus, dibilang bersih. Oh, bangga. Padahal di mata Allah teh kita hina. Kita kalau mau cari kemuliaan, kemuliaan yang datang dari Allah. Kalau kemuliaan yang datang dari Allah pasti mulia. Nggak usah khawatir. Karena kita bisa mendapatkan kemuliaan itu kalau kita dimuliakan oleh Allah. Jangan cari kemuliaan manusia. Jangan cari pangkat dan kedudukan yang datang dari manusia. Tapi carilah pangkat dan kedudukan yang datang dari Allah. Cari cintanya Allah, rebut cintanya Allah, rebut sayangnya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan daripada sayangnya Allah, maka secara otomatis Allah akan memasukkan di dalam hati manusia untuk cinta dengan orang tersebut. Ibadah Allah. Jadi carilah kecintaan yang datang dari Allah. Dengan apa? Dengan terus berjalan di jalannya Allah Subhanahu. Nggak apa-apa dimusuhin orang, dibenci orang, dikatakan macam-macam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada urusan sama itu semuanya. Ya, kita nggak foto dengan sanjungan dan pujian, nggak foto. Sebab kalau kita berada di dalam kubur teh sendiri, benar nggak? Ibu teh di alam kubur teh sendiri. Dulu ibu dipuji, bapak dipuji sama orang, disanjung-sanjung. Begitu ibu meninggal dunia, ikut gitu mereka. Masuk ke liang kubur, ngebantuin kita kalau kita dikebukin sama malaikat. Nggak bakalan. Oh, saya teh pecinta Habib Zaki. Begitu Habib Zaki masuk kuburan, saya akan bela Habib Zaki. Bisa gitu? Saya dikebukin sama malaikat, ibu mau bantuin saya? Kabur, benar gak? Nggak bisa. Yang nolong kita siapa? Amal kita. Yang bisa nolong kita itu amal kita di alam kubur, bukan manusia, bukan sanjungan, bukan pujian, bukan daripada popularitas, bukan. Tapi kalau kita mendapatkan kemuliaan yang datang dari Allah, mendapatkan keagungan dari Allah, itu yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai. Nah, jadi yang pertama, Bu, sombong itu adalah batrul hak, menolak kebenaran. Lihat Bu, ketika kita mendengar satu kebenaran, jangan lihat dari siapa itu kebenaran. Yang penting keluar dari mulutnya kebenaran, terima. Terima. Para alil hikmah, Sayyidina Ali mengatakan, khudil hikmah walau min famil kalb, walau kharaja min famil kalb. Ambil hikmah, ambil pembelajaran, walaupun keluar dari mulut dari mulut anjing. Kalau bisa bahasanya bagus, terima. Undur maqal wala tandur man qal. Lihat apa yang dikatakan, jangan berkata, jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun yang mengatakan preman, tapi kalau ucapannya bagus, terima. Paham gak? Walaupun seorang kiai, walaupun dia seorang habib, tapi kalau ucapannya nggak benar, jangan diterima. Habib ntar ketulak, nggak ada tuh bahasa ketulak teh. Dan kadang-kadang kalau lihat kiai begitu, ntar ketulak teh. Lihat habib begini teh ketulak, nggak ada tuh bahasa ketulak. Bahasa kualat nggak ada. Selama yang disampaikan benar, terima. Kalau yang disampaikan salah, buang jauh-jauh. Yang kita terima adalah ucapannya. Walaupun kita mendengarkan dari orang yang kita anggap orang itu kecil, orang itu sepele, lihat ucapannya. Kalau selama ucapannya dia bagus, ucapannya dia benar, ucapannya dia bersumber daripada Al-Quran, terima. Kira-kira paham Bu? Paham tak Bu? Nah, makanya tadi dikatakan bahwasanya yang namanya sombong itu ya menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Kita ini jangan sering meremehkan manusia Bu. Jangan pernah menganggap kita lebih baik dari orang. Jangan. Ya, karena kita tidak tahu sirullah fi khalqi. Allah itu punya rahasia Bu dalam diri seseorang. Terkadang kita anggap orang itu hina, kita anggap orang itu kecil, kita anggap orang itu bodoh, kita anggap orang itu kecil dan sebagainya, tapi dia besar di mata Allah. Berapa banyak orang yang kita anggap hina, tapi dia bisa menjadi mulia di hadapan Allah. Kalau ada orang bermaksiat, jangan dicaci maki. Kalau ada orang berbuat dosa, jangan dicaci maki. Doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Masya Allah, diceritakan Bu, alhamdulillah. Diceritakan Bu, bahwasanya dahulu ada seorang perempuan Bu.
Di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel, Bu, ada seorang perempuan di mana perempuan tersebut melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Apa itu? Ini perempuan mucikari, Bu. Jual badan. Mucikari, Bu. Kerjaannya cari duit dengan jalan menjual badan. Tapi subhanallah, ini perempuan zaman Bani Israel. Ini perempuan yang dahulunya menjadi mucikari, yang dahulunya menjadi BTS. Begitu dia tobat, dia telah melahirkan nggak kurang dari 10 seorang nabi. Bayangkan, Bu, melahirkan 10 nabi di zaman Bani Israel. Perempuan mucikari melahirkan 10 nabi. Ketika dia bertobat kepada Allah dan dia kembali kepada Allah, dia menjadi seorang mulia. Kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, melahirkan 10 anak laki-laki semuanya, dan semuanya jadi nabi. Masya Allah. Makanya jangan suka menghina orang. Hari ini dia rusak, mungkin besok jadi orang soleh. Hari ini dia nggak karu-karuan, mungkin besok dapat hidayah, betul. Dan kita juga jangan sombong. Mentang-mentang kita sekarang ahli majelis, mentang-mentang kita sekarang ahli sholawat, mentang-mentang kita sekarang suka duduk sama alim ulama, belum tentu bahwa kita akan terus istiqomah seperti ini. Ya, hari ini baik, belum tentu besok bisa berubah, betul. Yang namanya manusia bisa baik, bisa jelek. Makanya kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah, bisa hadir di majelis, bisa kumpul sama orang soleh, bisa melafazkan kalimat-kalimat tauhid, ucapkan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, bukan untuk disombongin, bukan. Jangan mengatakan saya teh orang baik, saya teh orang suci. Bu, kita ini kalau dibuka rahasia sama Allah Ta'ala, menjijikkan, Bu. Manusia ini aibnya kalau dibuka sama Allah, kata Nabi, demi Allah, kalau kalian ini dibuka sama Allah aibnya, maka kalian tidak akan bisa hidup di muka bumi walaupun 1 menit. Kalau dibuka aibnya sama Allah, Masya Allah, hatinya kotor, perbuatannya banyak maksiat. Cuman Allah sayang, Allah cinta, sehingga Allah tutupin rahasia kita, Bu. Kejelekan kita ditutupin oleh Allah Ta'ala. Kalau dibuka, Masya Allah. Makanya nggak ada yang perlu disombongkan. Jangan ada sombong, kemudian jangan suka merendahkan orang. Setiap orang anggap dia lebih baik daripada kita. Setiap orang anggap dia lebih baik daripada kita. Kalau kita mau nunjuk orang yang paling kotor, orang yang paling najis, orang yang paling nggak benar adalah kita. Kita ini kalau nunjuk orang teh jago. Orang itu teh gudangnya salah. Orang itu teh suka ngomongin orang. Orang itu teh suka ngerumpi. Nah, diri kita teh gudangnya kita paling banyak dosa, paling banyak salah. Tapi nunjuk orang teh paling pinter. Buka aib orang teh paling pinter. Buka kekurangan orang teh paling jago. Sementara kita nggak pernah ngoreksi kita punya diri. Bahwasanya diri kita banyak salah dan dosa. Makanya, Bu, hati-hati dengan sifat-sifat yang demikian ini. Jangan sampai sifat-sifat yang jelek ini akan merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi SAW bahwasanya seseorang itu bisa masuk surga bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena haji, tapi orang itu bisa masuk surga bisalamatis sudur, hati yang bersih. Bersihkan kita punya hati. Hadir pengajian teh tugasnya supaya hati bersih. Cintai semua makhluk, sayangi semua makhluk, hormati semua orang, siapapun orangnya, muliakan, hormati mereka, angkat kedudukannya, dan kita tidak bakal hina. Manakala kita memuliakan orang, kita nggak bakal hina, kita bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan sebaliknya, kalau kita menghinakan orang, mencaci maki orang, mengatakan orang itu kecil, ingat, Allah Maha Besar. Kalau sekarang kalian mulia, besok bisa dihinakan oleh Allah, bisa dimuliakan oleh Allah. Ya, Allah bisa berubah hati manusia. Ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati teh manusia teh begini, bolak-balik tuh hati manusia teh. Hari ini senang ngaji, belum tentu besok senang ngaji. Kalau sudah dirubah hatinya, nggak senang ngaji.
Berapa banyak orang dulu getol teh ngaji istiqomah, tiba-tiba teh hilang. Benar gak? Benar gak? Kenapa ya mugallimal qulub? Makanya jangan congkak, jangan sombong. Saya sering tekankan, manakala kita berada di jalannya Allah, mohon sama Allah Ta'ala syukur, alhamdulillah, minta sama Allah, ya Allah, bimbing saya di jalan yang kau cintai, bimbing saya di jalan yang benar, bimbing saya mendapatkan hidayahmu, agar hidayah yang sudah kami terima bukan dicabut, ditambah oleh Allah Subhanahu. Penyakit sombong dan penyakit merendahkan manusia adalah sumber kehancuran. Ya Arhamar